Podcast Polda Jogja. Selamat pagi sedulur Jogja di rumah. Jumpa lagi dengan saya Bribtu Wit Fajarianti dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa nih. Nah, hari ini sebelumnya saya akan membocorkan sedikit nih. Apa sih yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas tentang ALWA. Pada penasaran kan di rumah? Untuk mengetahui lebih lanjutnya nih, kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita, yaitu AKBP Muhammad Akbar Tamrin SIK MAP. Beliau menjabat sebagai Kabagdal Ops Biro Operasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Wiwi. Mungkin bisa dilepas maskernya Pak. Sapa sahabat Polkes di rumah. Ya kan. Selamat pagi Mbak Wiwi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sedulur-sedulur Yogyakarta. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Luar biasa. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bisa dipakai lagi Pak? Saya pakai lagi maskernya ya. Sehat selalu dan semangat dalam bekerja. Wes, harapan saya Mbak Wiwit juga sehat. Wes, kabar baik kok. Alhamdulillah. Kita doakan juga kepada sedulur Jogja khususnya yang menyaksikan siaran ini, semoga juga senantiasa diberi kesehatan dan selalu bahagia. Iya, Pak, langsung nih Pak, saya ini penasaran nih Pak, kemarin kan belum lama ini Kapolda DIY telah meluncurkan satu aplikasi, yaitu namanya tuh ALWA. ALWA ini apa sih Pak? Jadi ALWA ini kepanjangan dari alarm warga ya Mbak ya. Kita kenal dengan ALWA Jogja Istimewa, di mana merupakan aplikasi yang ditujukan kepada masyarakat dalam hal untuk memberikan laporan. Jadi laporan apa saja? Contohnya laporan kejadian yang bersifat emergensi yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat. Di samping itu juga ada laporan-laporan yang berisi misalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemacetan yang mengharuskan ada polisi yang mengatur. Juga masyarakat bisa menyampaikan saran, kritik maupun keluhan-keluhan terhadap pelayanan masyarakat. Oh, jadi paket lengkap ya Pak ya. Jadi nggak cuma nerima laporan aja, tapi kritik saran pun bisa ya. Betul sekali. Nah, kok ini Pak, terus hubungannya koneksinya antara comment center dengan ALWA itu gimana sih Pak? Oh, jadi perlu dijelaskan bahwa comment center Polda DIY ini sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi. Iya. Di dalamnya terdapat 5 operator yang setiap hari mengawasi dan memonitor, termasuklah ALWA di dalamnya ini memang sudah terpasang pada pesawat di comment center. Oh begitu. Tadi kan ada operator, berarti ini operatornya ini dari anggota kepolisian atau ada melibatkan dari luar nih Pak? Ya, jadi untuk operator comment center sendiri murni dari anggota Polri, terdiri dari anggota yang tergabung di dalam Satker Biro Operasional, khususnya dari bagian pengendali operasi. Oh iya. Terus ini Pak, kan kalau di Polda pasti nih udah canggih kan, udah ada comment center yang sudah terkoneksi dengan ALWA. Lalu bagaimana nih Pak kalau yang di Polres-Polres jajaran seperti di Gunung Kidul, Kulon Progo dan lainnya ini? Apakah juga dia ada terkoneksi antara comment center dengan ALWA-nya juga? Jadi saya akan jelaskan bahwa comment center sendiri di samping comment center Polda DIY juga terkoneksi dengan comment center yang ada di jajaran Polres maupun Polresta. Jadi ada 5 satuan wilayah ditambah dengan Polda. Dan Polda sendiri sebagai pusat kendali daripada comment center yang berada di jajaran Polres. Oh, jadi nanti Polda ini kayak mengumpulkan sebagai pusatnya laporan-laporan itu ya Pak. Jadi terkumpul di Polda gitu juga ya. Polda juga memonitor gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi bisa sebagai button up. Iya. Kemudian juga bisa dari misalnya ada akses laporan yang diterima oleh Polda, kita serahkan juga kepada satuan wilayah. Jadi saling mengisi, saling membantu. Iya, biar saling mengisi biar matching gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya, kemudian ini Pak, kalau seumpamanya ada laporan dari warga masuk, terus kemudian diterima comment center. Nah, setelah itu dari operator comment center ini ngapain nih laporannya, dibikin apa nih? Mau dibawa kemana gitu maksudnya alurnya? Baik, jadi perlu kami jelaskan bahwa
apabila ada masyarakat yang menggunakan Alwa sebagai sarana laporannya, apabila misalnya sifatnya laporannya harus segera ditangani dengan cepat, tentunya dari Comment Center akan merespon. Nah, di dalam Alwa sendiri juga sudah ada ruang bagi masyarakat, misalnya nih contoh terjadi kejahatan yang bereskalasi tinggi seperti terjadi perampokan, pencurian, penyanderaan atau teroris. Jadi masyarakat tinggal menekan tombol silent alarm. Jadi pada saat masyarakat menginstal itu akan ada panduan di dalamnya. Cukup menekan sehingga tidak perlu lagi ketahuan oleh pelaku kejahatan bahwa masyarakat itu melapor. Otomatis di dalam Comment Center sendiri akan berbunyi alarm, baik di jajaran Polda, baik di Polda DI sendiri maupun di jajaran Polres. Tentu akan direspon. Kemudian juga di samping itu ada laporan-laporan yang sifatnya seperti laka lantas maupun kemacetan, tentu juga akan direspon oleh personil Comment Center dengan cara kita memberikan informasi kepada jajaran patroli yang ada di jalan raya. Jadi Polda DI juga telah memiliki sarana monitoring system, di mana pada saat masyarakat melapor melalui Alwa terjadi tindak kejahatan, operator Comment Center akan menyalurkan ke jajaran satuan patroli yang ada di jalan raya sehingga bisa akses cepat ke lokasi TKP. Oh, jadi nanti yang merespon itu adalah mungkin anggota polisi yang berada terdekat dengan itu ya, dengan TKP-nya itu ya, Pak ya. Iya, kemudian ini Pak, Comment Center ini setelah mendapatkan laporan atau sinyal dari warga, terus ini dia melanjutkannya ke fungsi mana lagi sih Pak selain dari Comment Center? Kan nggak mungkin nih Comment Center mau bekerja sendiri kan, nggak mungkin kan. Pasti ada bantuan dari satker-satker yang lainnya gitu. Kira-kira satker apa aja yang terlibat aktif dalam penanganan Alwa? Betul, jadi sesuai dengan SOP pelaksanaan, apabila terjadi suatu tindak pidana kemudian dilaporkan melalui Alwa, tentunya akan dilakukan tindakan pertama di TKP. Otomatis yang akan meluncur pertama adalah kendaraan patroli yang sudah tergerak di jalan raya. Di samping itu, apabila memang indikasinya ke arah pidana, maka dari pihak Comment Center sendiri akan menyampaikan kepada piket reserse, apakah itu reserse narkoba, kriminal umum maupun kriminal khusus. Demikian, Mbak. Iya, luar biasa sekali memang ya. Alwa ini ya memang sangat membantu kita gitu kan. Nggak mungkin kalau ada ketemu jalan mau nelpon pacarnya dulu, enggak ya. Enggak, langsung nelpon pencet buka Alwa, pencet panic button, posisinya datang ya kan. Betul. Nah, ini Pak, terus kira-kira kalau mau ada kejadian gitu, waktunya tuh yang dibutuhkan berapa lama sih antara kita pencet silent alarm terus polisinya datang tuh berapa lama? Jadi apabila ada masyarakat yang melapor, sebelum kita melaunching aplikasi ini, tentunya telah dilaksanakan suatu simulasi latihan ya. Oh, ada simulasinya. Itu tergantung dari situasi jalan. Apabila masih dalam batasan kota maupun jalan raya, insya Allah antara 10 dan 15 menit akan tiba di TKP. Cepet ya Pak ya? Demikian. Iya, cepat sekali ternyata ya, nggak butuh waktu berjam-jam atau terlalu lama. Nah, kemudian nih Pak, yang terakhir deh, pesan-pesan nih buat masyarakat Jogja, buat para pengguna Alwa atau mungkin yang belum pada install aplikasi Alwa, Pak, silahkan Pak. Jadi pesan saya kepada masyarakat bahwa Alwa ini sangat penting dan efisien ya bagi masyarakat, karena dalam memberikan laporan itu akan hemat energi, hemat tenaga, tidak perlu datang ke kantor polisi. Jadi cukup misalnya di jalan raya melihat situasi yang harus dilaporkan, bisa di dalam mobil atau pada saat sampai di kantor menyampaikan laporan-laporan tersebut. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor. Dan juga di dalam menginstal aplikasi tersebut juga tentunya akan ada validasi data. Kemudian nantinya akan diverifikasi oleh operator dari Comment Center. Jadi tidak serta-merta kita menginstal dan bisa menggunakan, tapi harus ada verifikasi.
sehingga dapat tercipta akuntabilitas daripada pelapor sendiri maupun jenis laporannya. Oh Demikian, Mbak. iya, ya untuk mencegah laporan palsu ya, ya betul. kan Pak ya? Ya. Iya betul sekali. Oke pemirsa, sahabat atau sedulur podcast di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Akbar Tamrin, SIK MAP. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. informasinya. Ya demikian podcast edisi hari ini, sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih, salam presisi.